Oke, sahabat SNKPK, kita bertemu di tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara mendaftar SNKPK 2023. Cekidot. Langkah pertama, kita tentunya kunjungi website resmi SNKPK, yaitu SNKPK UNES AC.id. Di sana kita akan melihat informasi terkait SNKPK, di mana siapa pembicaranya, kemudian siapa narahubungnya, lalu ada apa tema SNKPK, tujuan dan seterusnya, juga jadwal kegiatan. Yang tidak kalah penting tentunya adalah tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan. Nah, untuk pendaftaran kita bisa klik submission atau kita bisa juga klik dari halaman home. Di sini ada register atau login ya. Nah, ketika kita register atau login, maka kita akan diarahkan pada website SNKPK seperti ini. Nah, kita diminta untuk mendaftar atau login di sistem dengan cara klik tombol login or register, di mana kita nantinya cukup menggunakan akun Gmail kita atau akun yang berafiliasi dengan Google Cloud. Nah, bagi saudara-saudara yang memiliki akun students nantinya akan mendapatkan potongan harga. Jadi berbeda dengan kalau kita menggunakan akun Gmail biasa. Oke, kita langsung saja kita klik di sini, lalu kita klik login or register kembali. Nah, di sini saya menggunakan akun emailnya adalah Mail UNES, maka saya nanti diperlakukan sebagai peserta umum karena bukan email students ya. Nah, untuk mendaftar di sini kita akan klik lengkapi data pendaftaran atau bisa juga klik member area. Nah, di member area kita bisa memilih apakah sebagai pemakalah atau sebagai non pemakalah. Di sini terlihat bahwa di informasi untuk pemakalah masih dibuka sampai tanggal 20 September. Kira-kira berapa hari lagi, saudara-saudara? 6 hari lagi ya. Silahkan mendaftar dulu, nanti bisa lengkapi datanya setelah melakukan pendaftaran. Jadi tidak harus segera mengisi data, yang penting mendaftar dulu, atau istilahnya itu adalah booking tempat dulu, baru nanti lengkapi datanya. Sedangkan untuk pesanan pemakalah itu akan dibuka sampai hari H, 1 hari menjelang hari H ya, tepat pukul 23.59. Nah, misalnya kita akan mendaftar sebagai pemakalah, maka klik pemakalah. Lalu kita lengkapi data-data kita. Yang pertama di sini adalah penulis utama, berarti nanti yang presentasi itu akan ada di sini. Nah, perlu diperhatikan adalah nama di sertifikat tidak harus sama dengan nama penulis utama. Misalkan nama penulis utama tanpa gelar dan menginginkan sertifikat itu menggunakan gelar, maka silahkan dituliskan sesuai dengan apa yang diminta, karena yang dicetak adalah sesuai dengan apa yang tertulis di nama di sertifikat ya, bukan pada penulis utama. Kemudian kalau menginginkan ada sertifikat tambahan, dalam hal ini kalau misalnya ada anggota penelitian ingin disertakan dengan sertifikat, maka silahkan tuliskan nama di sini dan otomatis nanti biayanya akan meningkat ya. Jadi dengan menuliskan nama di sini nanti tagihannya akan lebih banyak. Pastikan saudara sudah mengetahui bahwa dengan menambahkan nama di sini akan kena charge atau kena biaya tambahan. Oke, misalkan namanya adalah Harjito di sini, dan di sini saya pengen sertifikatnya akan ada gelar saya, maka saya tulis secara lengkap seperti ini. Kesalahan nama, penulisan nama dan gelar itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penulis. Jadi panitia tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan nama. Jadi kalau kemudian ada komplain di lain hari mengatakan nama yang diketik, nama yang di sertifikat tidak sesuai dengan namanya, maka itu sepenuhnya tanggung jawab dari peserta, karena yang menuliskan nama adalah peserta itu sendiri. Karena saya tidak ingin menyertakan co-presenter, maka saya kosongkan sehingga nanti saya kena biayanya hanya untuk penulis utama. Lalu saya bisa pilih publikasinya, silahkan dipilih di sini, bidang kajiannya,
Lalu nama institusi di sini bisa ditulis misalkan Universitas Negeri Semarang. Lalu nomor WhatsApp-nya silahkan dituliskan, misalkan nomor WhatsApp saya. Nah, setiap data yang kita isikan secara otomatis akan diisi. Di sini terlihat bahwa terakhir diupdate pada jam sekian. Jadi tidak ada tombol save karena apapun yang kita tuliskan otomatis akan disimpan. Lalu berikutnya adalah submission. Pertama kita tuliskan judul dari artikel kita. Judul artikel ditulis di sini. Oke, berikutnya adalah nama co-author jika ada. Dan kemudian pilihkan publikasi kemana. Apakah IJJS, Seminet, atau JBK atau tidak ingin dipublikasikan. Karena mungkin sudah dipublikasikan, hanya tinggal diseminarkan, maka pilih non. Judul artikel yang kedua jika ada, jika menginginkan publikasi lebih dari satu artikel, kemudian co-author dan kedua, dan seterusnya. Lalu pada bagian ini kita bisa upload abstrak kita. Nah, caranya adalah kita download dulu template-nya. Template kita download, setelah itu kita buka template-nya, lalu kita ketikkan abstrak kita di sini sesuai dengan panduan. Lalu setelah selesai kita unggah di sini ya. Kita upload apa yang sudah kita unggah tadi. Nah, ketika sudah selesai, maka nanti di sini kita bisa cek yang sudah kita unggah. Oke, perlu sedikit waktu untuk membukanya. Saudara bisa memilih apakah mau dibuka dalam mode Word atau mode Google Doc. Dan kita bisa mendownload kembali ketika ini sudah keluar sepenuhnya. Nanti kita bisa download. Oke, nantinya akan direview oleh tim reviewer. Dan nanti akan ada status yang akan muncul di sini, apakah waiting to be processed atau accepted dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah disetujui, maka kalau abstrak kita sudah disetujui, maka akan muncul tombol LOE. Tombol LOE ini adalah semacam pernyataan bahwa abstrak saudara diterima. Biasanya ini dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Silahkan klik download. Tunggu beberapa saat, nanti kita akan mendapatkan LOE. Ini perlu sedikit waktu. Baru diproses. Oke. Nah, di sini akan muncul LOE kita sesuai dengan data yang kita isi ya. Pastikan bahwa ketika kita download LOE adalah data kita sudah benar, karena kalau LOE itu sudah terlanjur kita buka, maka perubahan data itu tidak berlaku. Oke, berikutnya kita bisa menuju ke bagian berikutnya, yaitu adalah pada bagian payment. Nah, untuk bagian payment nanti kita akan mendapatkan tagihan dengan cara kita download invoice-nya ya. Nah, jadi kita klik dulu. Kita klik dulu bayar sekarang. Jadi kita ingin melakukan pembayaran. Nah, maka di sini akan muncul rincian dari apa yang harus kita bayarkan. Karena sebagai speaker fee, sebagai presenter saya kena biaya 400.000 karena saya adalah dari umum bukan dari student. Kemudian publikasinya 0 rupiah sehingga total yang harus saya bayar adalah 400.000. Jika sudah, kita tinggal klik kirim tagihan. Biasanya perlu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul ID transaksi. Nah, kemudian sudah muncul rinciannya. Kita tunggu sampai muncul virtual account-nya. Nah, virtual account ini biasanya diproses dalam waktu kurang lebih 5 menit karena ini berkaitan dengan sistem bank. Oke, ini sudah muncul virtual account-nya. Ini adalah nanti kalau kita melakukan pembayaran di BNI bisa lewat mobile banking atau lewat ATM, maka kita tinggal kopas dari virtual account ini ke mobile banking kita di bagian payment.
Nah, kita juga sudah mendapatkan email tagihan di akun di email kita ya. Jadi kalau tadi saya menggunakan email UNES, maka saya akan buka email saya. Nah, ini adalah tagihan yang sudah dikirimkan oleh pihak bank dengan rincian seperti tadi. Di sini ada virtual account-nya yang sama persis dengan apa yang ada tertera di sini. Nanti ketika kita melakukan pembayaran cukup kopas virtual account, nanti jumlahnya nominalnya sudah otomatis tertera di sini. Kalau menggunakan pembayaran di bank lain saya belum pernah mencoba, tapi kemungkinan akan ada selisih biaya yaitu sekitar 2.500 karena biaya administrasi. Nah, kalau sudah dilakukan pembayaran, maka nanti akan ada tombol download invoice. Ini akan muncul hanya kalau sudah melakukan pembayaran. Tapi di sini karena saya adalah pembuat sistem, di sini invoice-nya otomatis muncul. Tapi bagi saudara, nantinya invoice muncul hanya kalau statusnya sudah lunas. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke ID card. Di sini saudara nanti bisa mendownload ID card dengan syarat bahwa sudah melakukan pembayaran. Jadi ID card hanya bisa di-download kalau sudah melakukan pembayaran. Nanti akan ada tombol download dan foto di sini adalah sesuai dengan profil dari email kita dan ini adalah barcode yang nanti akan di-scan oleh petugas ketika saudara datang di lokasi untuk keperluan presensi. Pastikan ID card di-download atau kalau tidak di-download ya di screenshot di HP sehingga nantinya bisa digunakan untuk presensi. Oke, yang terakhir adalah sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa di-download dengan syarat dua, yaitu yang pertama adalah sudah melakukan pembayaran dan dua sudah dikonfirmasi kehadirannya oleh petugas. Nanti akan ada petugas presensi yang melakukan scan ID card. Ketika ID card di-scan, maka saudara dinyatakan sudah hadir dan sertifikat otomatis bisa diunduh. Nah, seandainya kita mendaftar sebagai non pemakalah, bagaimana? Oke, saya bisa menghapus pendaftaran ini karena saya belum melakukan pembayaran, jadi saya tidak akan rugi apapun, saya akan menghapus. Tapi pastikan kalau saudara sudah melakukan pembayaran jangan pernah menghapus karena pembayaran saudara akan hilang dan tidak bisa direfund ya. Saya akan menghapus, maka di sini saya kosong kembali, saya akan daftar sebagai non pemakalah. Prinsipnya sama, tapi isian di non pemakalah itu lebih sedikit dan nanti tagihannya juga lebih sedikit ya. Jadi nanti kita tinggal melengkapi sama seperti tadi. Intinya adalah melengkapi data, lakukan pembayaran, download ID card, lalu terakhir pastikan sudah presensi dengan ID card, lalu download sertifikat. Demikian tutorial bagaimana mendaftar SNKPK dan nanti saudara-saudara bisa bergabung dengan grup peserta untuk pertanyaan-pertanyaan terkait pendaftaran. Terima kasih.